Halo saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya Romo Sipriwagung SVD dalam renungan singkat Minggu Biasa ketiga. Mari kita lihat bersama apa inti firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada hari Minggu ini. Bacaan pertama dari kitab Yunus menceritakan bahwa Yunus diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar penghukuman bagi orang-orang Ninive. Dan pewartaan Yunus diterima atau didengar oleh orang-orang Ninive. Mereka bertobat dan Allah berbalik dari kegeramannya, dari rencana hukuman menjadi mengasihi mereka. Sedangkan dalam bacaan Injil dari Injil Markus yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus menegaskan bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudari terkasih, dari dua kisah firman Tuhan hari ini, kita menemukan atau kita mempelajari satu hal, bahwa kedatangan kerajaan Allah itu telah tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Karena itu ia menegaskan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Dan terhadap kedatangan kerajaan Allah, terhadap kegenapan kerajaan Allah itu, setiap orang, setiap insan mesti membuka diri. Dan sikap terbuka ini disertai juga dengan kemauan untuk bertobat. Dalam hal ini, kedatangan kerajaan Allah mesti dijawab dengan kemauan untuk mentransformasi diri, untuk membentuk kembali diri yang lama menjadi yang baru. Kita sadar bahwa dalam kehidupan kita setiap hari, kita seringkali jauh dari cita-cita atau nilai-nilai kerajaan Allah. Cinta kasih, saling mengampuni, saling memaafkan, kemauan untuk hidup solider, dan kesetiaan terhadap cinta kasih yang kita hayati dalam hidup setiap hari. Kita bisa jadi jauh dari nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu. Maka terhadap pewartaan Yesus yang kita dengarkan melalui Injil hari ini, juga melalui kisah pewartaan Nabi Yunus di kota Ninive, mengingatkan kita sekalian bahwa kedatangan kerajaan Allah mesti dijawab dengan sikap iman dan pertobatan atau pembaharuan diri atau transformasi diri. Banyak kali orang tidak menyadari, orang tidak mengalami kehadiran kerajaan Allah karena orang menutup dirinya dan tidak mau menyesuaikan diri dengan tatanan atau nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Karena itu saudara-saudari terkasih, firman Tuhan hari ini pertama-tama mengundang kita semua untuk menyadari bahwa Allah senantiasa ada di tengah kita dan datang kepada kita setiap saat. Maka tantangan dan tuntutan terbesar kepada kita semua adalah mentransformasi diri, mengubah cara hidup yang lama untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup Kristus yang mengutamakan cinta kasih, solidaritas, dan nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Inilah hal yang pertama. Saudara-saudari terkasih, hal yang kedua adalah bahwa Niniwe bukanlah kota yang penduduknya bangsa Yahudi, melainkan bangsa lain. Dan juga panggilan para murid pertama dengan penegasan dari Yesus, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia, mengingatkan kita sekalian bahwa
kerajaan Allah diperuntukkan bagi semua orang. Keselamatan ditawarkan kepada segala bangsa. Karena itu saudara-saudari terkasih, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang mengklaim dirinya sebagai pemilik keselamatan atau pemilik kerajaan Allah. Karena kita semua dipanggil untuk selamat, kita semua diundang, segala bangsa diundang untuk menjadi anggota kerajaan Allah, dan keselamatan itu disediakan bagi setiap orang dan segala bangsa. Inilah hal yang kedua yang dapat kita renungkan pada hari ini. Sedangkan melalui Rasul Paulus dalam bacaan kedua pada hari Minggu ini, kita semua diingatkan bahwa semua orang oleh kedatangan Yesus Kristus hendaknya meninggalkan ketergantungannya pada harta duniawi, karena satu-satunya jaminan keselamatan adalah Tuhan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Apa yang diminta oleh Tuhan melalui firman-Nya melalui Rasul Paulus hari ini tidak lain adalah supaya menjadikan Allah dan segala rahmat keselamatannya satu-satunya harta yang selalu kita cari dan yang terus kita kejar, kita jaga dalam hidup setiap hari. Karena harta duniawi akan berakhir, tidak abadi, tetapi kasih setia Tuhan abadi dan menyelamatkan. Saudara-saudari terkasih, inilah sekurang-kurangnya 3 hal yang menjadi inti permenungan kita pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati.